Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadijah. Di sini saya akan membuat video yang merupakan tugas final dari embriologi dengan dosen pengampu Ibu Sari Indriani MPD. Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama, saya memilih bagian A, yaitu perintahnya adalah jelaskan mengenai salah satu reproduksi pada avertebrata atau invertebrata. Langsung saja, saya akan menjawabnya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu nih tentang garis besar mengenai apa sih itu invertebrata atau avertebrata dan apa sih itu vertebrata. Oke, ya. Langsung saja. Yang pertama yaitu ada vertebrata. Vertebrata merupakan golongan atau jenis hewan yang memiliki ruas-ruas tulang belakang. Sedangkan untuk avertebrata atau invertebrata merupakan hewan atau golongan yang tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang. Nah, kemudian sesuai dengan perintah yaitu jelaskan mengenai reproduksi pada avertebrata. Jadi, reproduksi pada avertebrata atau hewan yang tidak memiliki ruas-ruas tulang belakang ini secara umum terbagi menjadi dua, yaitu ada reproduksi aseksual avertebrata atau vegetatif dan ada reproduksi seksual avertebrata atau generatif. Saya akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, yaitu reproduksi aseksual avertebrata atau vegetatif merupakan suatu reproduksi yang terjadi tanpa peleburan sel gamet atau tanpa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, pada reproduksi aseksual ini, individu baru itu muncul dan terbentuk dari bagian tubuh induknya, dan biasanya individu baru yang terbentuk dari proses reproduksi secara avertebrata ini memiliki sifat yang 100% mirip dengan induknya, sehingga keuntungannya adalah tidak terjadi atau meminimalisir terjadinya kepunahan karena dia memiliki sifat yang 100% mirip dengan induknya. Akan tetapi kekurangannya pada reproduksi aseksual avertebrata ini adalah dia tidak memiliki variasi genetik karena dia 100% mirip dengan induknya. Oke, bisa dipahami? Bisa ya. Yang pertama, pada reproduksi aseksual avertebrata ini terbagi menjadi beberapa macam atau caranya itu terbagi menjadi 5 macam. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, yaitu dengan cara fragmentasi dan regenerasi. Fragmentasi merupakan pemotongan atau pemisahan salah satu bagian tubuh dari hewan yang nantinya bagian tubuh inilah yang akan beregenerasi. Beregenerasi artinya tumbuh dan berkembang kembali menjadi individu yang baru atau menjadi bagian yang lengkap. Jadi, fragmentasi adalah pemotongan bagian tubuhnya, sedangkan regenerasi adalah proses penumbuhan atau pengembalian bagian tubuh tadi menjadi individu yang baru atau individu yang sempurna yang mirip dengan induknya. Contohnya, yaitu seperti yang terlihat pada gambar di samping, yaitu pada Planaria sp dan juga Asteria sp. Oke? Yang kedua, yaitu ada tunas atau balding. Nah, ini berupa tonjolan pada bagian induknya pada sisi kiri dan sisi kanan dari induknya, sehingga tonjolan ini nantinya akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, ketika dia sudah menjadi tonjolan atau tunas yang sempurna, maka dia akan jatuh ke tanah atau jatuh ke tempat yang sesuai, maka akan berubah menjadi individu baru yang sama persis dengan induknya. Oleh sebab itulah cara ini disebut dengan tunas atau balding. Contohnya bisa dilihat pada gambar di samping, yaitu pada Ascospora sp dan juga pada Eosporangia sp. Yang ketiga yaitu ada fission atau pembelahan. Nah, ini merupakan pembelahan sel induk yang nantinya hasil pembelahan ini akan berkembang menjadi individu baru yang sempurna dan mirip dengan induknya. Pembelahan ini ada dua, yaitu ada pembelahan biner dan juga ada pembelahan multipel. Pembelahan biner ini nantinya akan menghasilkan 2 sel anakan dan multipel itu akan menghasilkan lebih dari 2 sel anakan. Contoh dari pembelahan biner yaitu pada bakteri dan pada pembelahan multipel contohnya pada virus, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Yang keempat yaitu ada sporulasi. Ini merupakan pembentukan individu baru yang berasal dari spora induknya. Spora ini nantinya akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang juga mirip dengan induknya. Contohnya pada Plasmodium sp. Yang terakhir yaitu ada parthenogenesis. Parthenogenesis ini merupakan pembentukan individu baru yang berasal dari sel telur induknya tanpa dibuahi atau tanpa melalui proses pembuahan. Ciri khas dari parthenogenesis ini, dia akan menghasilkan individu baru yang berjenis kelamin jantan. Contohnya seperti lebah jantan, belalang jantan, dan juga semut jantan. Nah, ketika sel telur dari
organisme ini dibuahi, maka dia akan berubah menjadi individu baru yang berjenis kelamin betina. Contohnya seperti lebah betina, belalang betina, dan juga semut betina. Ketika dia tidak dibuahi, maka dia masuk ke dalam proses partenogenesis, tetap tumbuh dan berkembang menjadi individu baru tanpa melalui proses pembuahan. Contohnya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, bisa dipahami ya mengenai reproduksi aseksual avertebrata, yaitu ada 5, yaitu ada fragmentasi dan regenerasi, kemudian ada tunas atau balding, kemudian ada fission atau pembelahan, ada sporulasi, dan juga ada partenogenesis. Oke, kita lanjut pada reproduksi seksual avertebrata atau generatif. Nah, reproduksi seksual ini yaitu terjadi antara peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang nantinya akan menghasilkan gamet, dan gamet akan tumbuh dan berkembang menjadi individu baru yang sempurna. Nah, pada reproduksi seksual ini, dia menghasilkan individu baru yang tidak 100% mirip induknya. Dia hanya memenuhi 50-75% dari sifat induknya. Sehingga keuntungan dari reproduksi secara seksual ini terjadi variasi genetik. Nah, untuk macam-macam atau variasi dan cara dari reproduksi secara seksual ini yaitu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama dengan cara pembuahan, yaitu dengan cara yang sama atau disebut dengan konjugasi, yaitu berupa peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang sel kelamin tersebut belum jelas alat reproduksinya, tetapi dia tetap menghasilkan individu baru yang mirip dengan sel induknya. Contohnya seperti paramecium. Kemudian yang kedua ada anisogami. Anisogami ini berupa peleburan dua sel kelamin yang tidak sama besar. Misalnya, peleburan antara makrogamet dan plasmodium, serta peleburan antara sel sperma dan ovum di dalam rahim. Dia memiliki bentuk yang tidak sama, tetapi akan berkembang menjadi individu baru yang sempurna, namun tidak 100% mirip induknya. Oke. Yang berikutnya yaitu ada fusi. Nah, fusi ini merupakan peleburan antara dua macam gamet yang belum dapat dibedakan jenisnya dengan jelas. Berikutnya ada isogami. Isogami merupakan penyatuan dua macam gamet yang memiliki bentuk dan ukuran tidak sama. Oke. Dan yang terakhir yaitu ada oogami. Oogami ini merupakan suatu peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina yang memiliki ukuran dan bentuk tidak sama namun jenisnya masih sama. Jadi pada reproduksi seksual avertebrata juga ada 5, yaitu tadi ada dengan pembuahan, dengan isogami, anisogami, oogami, dan juga fusi. Kemudian untuk yang aseksualnya tadi juga ada 5, yaitu ada fragmentasi dan regenerasi, kemudian ada tunas atau balding, kemudian ada fusi atau pembelahan, sporulasi, dan juga partenogenesis. Jadi ada 5 cara dalam reproduksi aseksual avertebrata dan ada 5 cara dalam reproduksi seksual avertebrata. Kemudian untuk kelas hewan yang melakukan reproduksi aseksual dan seksual pada avertebrata ini yaitu pertama pada kelas Platyhelminthes. Nah, pada kelas Platyhelminthes ini organ reproduksi sel kelamin jantan dan sel kelamin betina terdapat dalam satu individu saja atau disebut dengan hermaprodit, sehingga dia tetap melakukan reproduksi secara aseksual ataupun reproduksi secara seksual. Yang berikutnya adalah Nematihelminthes. Nah, Nematihelminthes ini melakukan reproduksi seksual. Kenapa? Karena sistem reproduksinya itu bersifat gonokris. Nah, gonokris yaitu alat kelamin jantan dan betinanya terpisah, tidak dalam satu individu yang sama, sehingga fertilisasi dilakukan secara internal. Berikutnya ada Annelida. Annelida sama dengan Platyhelminthes, yaitu dapat melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual karena dia memiliki alat reproduksi yang bersifat hermaprodit atau ada dalam satu individu saja, namun juga bisa melakukan reproduksi dengan individu lain yang sejenis. Berikutnya adalah Arthropoda. Arthropoda ini juga melakukan reproduksi secara seksual saja. Kenapa? Karena alat reproduksi hanya terdapat satu dalam individu, sehingga fertilisasinya terjadi secara internal juga. Kemudian ada moluska. Nah, moluska ini juga bereproduksi secara seksual. Kenapa? Karena alat reproduksinya juga terpisah, tidak hanya terdapat dalam satu individu, sehingga fertilisasi bisa dilakukan secara internal dan juga eksternal untuk menghasilkan telur, dan telur akan berkembang menjadi larva hingga menjadi individu baru yang sempurna. Berikutnya ada Echinodermata. Nah, Echinodermata juga mengalami fertilisasi secara terpisah karena sel kelaminnya terpisah, tidak hanya dalam satu individu saja. Berikutnya ada Porifera. Porifera juga melakukan reproduksi secara dua, yaitu ada seksual dan aseksual. Berarti Porifera ini termasuk hewan yang hermaprodit juga karena dia memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu individu, namun juga dapat melakukan reproduksi dengan individu yang sejenis atau bisa dengan tunas.
Berikutnya yang terakhir yaitu ada Coelenterata. Coelenterata juga melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual, yaitu kalau seksualnya dengan cara peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina hingga membentuk gamet, dan untuk aseksualnya bisa dengan cara tunas ataupun dalam satu individu saja. Oke, bisa diingat ya untuk pertanyaan yang pertama, yaitu ada cara reproduksi pada Avertebrata, yaitu ada dua, ada reproduksi secara aseksual dan ada reproduksi secara seksual. Reproduksi secara aseksual tadi ada 5, ada fragmentasi, regenerasi, kemudian ada tunas, kemudian ada pembelahan, ada sporulasi dan partenogenesis. Sedangkan pada seksual tadi juga ada 5, yaitu dengan pembuahan, dengan anisogami, oogami, kemudian ada isogami dan juga ada fusi. Sedangkan kelas dari Avertebrata ini yaitu ada Coelenterata, ada Porifera, ada Echinodermata, ada Mollusca, Arthropoda, Annelida, Platyhelminthes dan juga Nematihelminthes. Oke, jadi itu untuk jawaban nomor 1.